Ya, apa kabar? Selamat malam. Senang sekali malam hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat ya. Tahukah Anda kalau untuk Kota Surabaya rencananya akan ada Car Free Day tapi sore hari. Nah, ini sudah diumumkan sama Dinas Lingkungan Hijau kemarin lebih tepatnya. Kita kebagian 3 hari ya karena akan dilakukan setiap hari Minggu. Mulai jam 3 sore sampai dengan seterusnya ya. Dan nanti kita akan juga lihat seperti apa pelaksanaannya karena ini merupakan momentum dari kebangkitan ekonomi Kota Surabaya. Dan malam hari ini kami akan bahas di program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Aturan pelonggaran aktivitas masyarakat yang diberikan oleh pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat termasuk pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan berbagai inovasi di berbagai hal. Salah satunya melakukan inovasi untuk mengembalikan geliat ekonomi yang selama ini lesu akibat pandemi. Mengambil momentum Ramadan, tampaknya pemerintah Kota Surabaya tak ingin kehilangan momen. Salah satunya dengan membuka Car Free Day di sore hari di beberapa titik di Kota Pahlawan. Namun meski begitu bukan berarti pelonggaran yang diberlakukan tidak memperhatikan penerapan prokes yang berlaku. Hal ini mengingat pandemi masih menjadi ancaman yang setiap saat bisa saja membalikkan keadaan. Kebijakan Car Free Day sore di bulan Ramadan juga diikuti dengan dibuka kembalinya taman sebagai fasilitas publik setelah hampir 2 tahun lebih ditutup aksesnya oleh pemerintah kota. Dan lagi-lagi, kebijakan kembalinya dibuka akses taman ini tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku, seperti pembatasan jumlah kapasitas pengunjung pastinya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kembali menggeliatkan berbagai sektor termasuk ekonomi tentunya harus mendapatkan apresiasi. Dengan catatan tetap berhati-hati karena ancaman pandemi masih mungkin kembali terjadi. Dan di episode Kawan Dewan kali ini kita akan ngobrol dengan Abdul Ghani Muklas Niam dari Komisi C DPRD Kota Surabaya. Car Free Day di bulan Ramadan. Ya, Car Free Day di bulan Ramadan. Ini merupakan sebuah bentuk dari kepedulian pemerintah Kota Surabaya di mana kita harus juga untuk memanfaatkan momentum ya kebangkitan ekonomi terutama Kota Surabaya. Tapi yang harus kita ingat bahwa pandemi itu masih terjadi. Nah, kalau kita ngobrol seputar Car Free Day ini kan memang biasanya dilakukan pada pagi hari. Ada orang yang lari pagi ya, sepeda pagi dan juga berjualan. Tapi momen Ramadan kali ini akan dibuat sedikit berbeda. Jadi ada 2 tempat. Yang pertama Jalan Raya Darmo seperti biasa dan yang kedua Jalan Tunjungan. Jadi buat Anda yang biasanya memang Car Free Day sebelum pandemi pagi hari, ini sekarang rencananya mulai hari Minggu besok. Jadi hari Minggu besok selama hari Minggu saja dan kita kebagian 3 kali hari Minggu. Pukul 3 sore mulainya ya. Dan para pedagang diharapkan bisa bersiap-siap 30 menit sebelum jam Car Free Day sore hari itu dilakukan. Nah, hari ini bersama dengan saya ada Mas Abdul Ghani Muklas. Beliau merupakan perwakilan dari Komisi C DPRD Kota Surabaya. Apa kabar? Assalamualaikum Mas. Ya, baik Mas. Sehat ya Mas? Sehat lah. Lebih cerah hari ini ya wajahnya. Nah Mas mungkin boleh kasih komentar dulu ya seputar masalah ini kan sudah diumumkan nih sama Dinas Lingkungan Hijau kemarin kalau akan ada Car Free Day sore hari di Kota Surabaya. Ini juga sebagai tanda kalau bangkitnya perekonomian lah Kota Surabaya. Monggo komentarnya silahkan. Ya menarik perihal persoalan Car Free Day di sore hari ini. Jadi sesuai dengan tagline APBD kita ini kan terkait dengan pemulihan perekonomian. Di mana memang pemerintah kota sudah melakukan pembinaan terhadap 7.183 UMKM yang dibina oleh pemerintah kota. Mungkin ini waktunya dinanti-nanti oleh mereka untuk terlibat secara secara real bukan secara online, ya kan? Sehingga paling tidak perekonomian yang bersangkutan perusahaan UMKM bisa geliat kembali. Dan bisa memicu pertumbuhan perekonomian ini menjadi lebih baik lagi. Baik, nah Mas Abdul Ghani, kalau kita lihat ya, ini kan memang Surabaya sudah lama absen ya dari Car Free Day ya. Dan juga memang kita tahu kalau sebenarnya
Di tempat-tempat lain seperti misalkan Kodam Brawijaya, terus kemudian juga ada lagi lokasi seperti area Masjid Agung. Kalau area Masjid Al-Akbar atau Masjid Agung itu memang juga baru saja sih dilakukan seperti pasar sore hari gitu kan ya. Untuk Kodam Brawijaya sudah lumayan agak berjalan lama. Tapi kalau Car Free Day, apalagi yang sore hari, ini kan sebuah hal yang baru ya. Setelah absen lumayan lama. Kalau Mas Goni melihat sendiri persiapannya sejauh ini bagaimana dan apakah memang sudah layak dilakukan, Mas? Ya, berkaitan dengan Car Free Day di sore ini kan sebelumnya kan sudah dilakukan asesmen oleh BPD Linmas dan sebagainya, melakukan satgas dan lain-lain itu. Jadi ada dalam artian dilakukan studi itu ada beberapa titik yang diuji cobakan terlebih dahulu. Oh baik. Ya kan, diuji cobakan terlebih dahulu diantaranya Jalan Darmo dan Tunjungan. Paling tidak itu merupakan titik sentral sebelumnya, sehingga tapi perlu diingat, ini kan ada informasi berkaitan dengan COVID jenis baru, XE. Ini kan juga, ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya bahan untuk bekal melawan itu, alhamdulillah Kota Surabaya ini vaksinasinya sudah berjalan dengan baik kan, baik vaksinasi dosis 1 dan 2 maupun booster sudah berjalan dengan baik. Jadi paling tidak kita siap hidup berdampingan dengan COVID-19 yang mungkin jenis baru ini. Amin ya. Oke, jadi pemirsa di rumah buat Anda yang warga Kota Surabaya atau juga sekitarnya, boleh main-main saja ke Kota Surabaya. Jadi rencananya untuk hari Minggu besok tanggal 10 itu merupakan hari pertama kita akan lakukan Car Free Day sore hari. Nah, ada 2 tempat nih. Yang pertama Jalan Raya Darmo dan yang kedua di Jalan Raya Tunjungan. Jadi kalau Anda sudah akrab dengan Car Free Day pagi hari, ya hampir sama lah ya. Dan ini kalau saya baca juga dari pernyataan teman-teman pemerintah Kota Surabaya, untuk yang Raya Darmo itu pengunjungnya dibatasi sebenarnya. Jadi hanya sekitar 1.000 orang. Betul ya Mas ya? Betul. Tapi kan memang ya kita harus sadar juga animo masyarakat di Kota Surabaya pasti hype-nya luar biasa. Apalagi ini juga momen yang bisa dibilang pembuka jalan akses ya untuk orang-orang Kota Surabaya dan sekitarnya yang memang cari takjil kalau misalkan bulan puasa. Mas, persiapannya tadi dikatakan bahwa sudah cukup matang karena sebelumnya pun juga sudah dilakukan kayak trial di beberapa titik. Tapi mungkin boleh dikasih tahu sama pemirsa di rumah, sebenarnya ide ini, Car Free Day sore hari ini itu sudah cukup lama atau memang mengemuka gara-gara ada para pedagang yang kayaknya pengen gitu. Kan pagi hari nggak boleh tuh, iya kan waktu itu ya. Tapi sekarang dilihat trennya lagi menurun, COVID-nya sudah membaik. Ada permintaan nih, atau seperti apa sepengetahuan Mas Abdul Goni? Nah, ini kan salah satu kebijakan yang kita dirasa luar biasa oleh teman-teman dari pemerintah kota dalam rangka menggeliatkan perekonomian agar kota ini menjadi lebih baik lagi. Jadi apalagi kan ini kan rata-rata di Car Free Day itu kan UMKM yang terlibat dan dalam pandemi kemarin yang paling terdampak itu adalah UMKM. Maka dari itu pemerintah memberikan ruang yang lebih untuk mereka yang terlibat dalam kegiatan pemulihan perekonomian. Contoh hal yang sederhana saja berkaitan dengan semisal masakan kue yang kecil-kecil aja, itu perputaran duitnya kan sangat luar biasa. Kan? Jangan dilihat dari jualannya. Perputarannya sangat mengerikan. Ketika itu tidak di backup dengan baik, ditata dengan baik, maka yang terjadi adalah mereka kan pasti menjadi korban keturun-turunan perekonomian selanjutnya. Maka dari itu teman-teman di LH kemarin juga menyampaikan ini sudah melakukan kajian yang lebih untuk melakukan kegiatan Car Free Day ini. Ini kan menunggu momentum berbuka puasa. Momentum berbuka puasa dan ini juga dibatasi dengan tidak banyaknya orang. Kapasitas Jalan Darmo saja bisa sampai lebih dari 2.000-an orang kan. Maka dari itu jadi ada keterlibatan pemangku wilayah semisal Satpol PP, Babinsa dan Babinkamtibnas termasuk aparat penegak hukum juga ikut dilibatkan dalam rangka mengamankan ini.
Baik, saya mohon izin Ustaz di rumah, saya mau membacakan sebuah artikel. Ini memang yang kami dapatkan ya. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bapak Agus Hebi Juniantoro, itu mengatakan kalau Jalan Raya Darmo serta Jalan Tunjungan itu selama Ramadan hari ini ya, atau momen ini, itu akan digelar setiap hari minggunya. Jadi tanggalnya tanggal 10, tanggal 17, dan kemudian tanggal 24. Nah, ada lagi nih yang akan saya sampaikan. Nantinya rencananya akan disediakan tempat khusus untuk stand usaha mikro kecil dan juga menengah oleh teman-teman dari Dinas Koperasi UMKM dan juga Perdagangan Kota Surabaya di 2 lokasi Car Free Day sore hari tersebut. Nah, kemudian nanti juga akan ada stand di dekat kantor Wonokoyo, ada juga di Jalan Taman Bungkul, Jalan Comal, serta ada juga di Jalan Bintoro sisi yang sebelah timur. Nah, kemudian juga di Jalan Tunjungan nih, stand UMKM-nya akan disediakan di sisi sirip Jalan Tanjung Anom dan Jalan Genteng Besar. Jadi nggak hanya di Jalan Tunjungan yang satu lajur itu, tapi di sirip-siripnya juga akan ada. Nah, bagaimana nih? Apakah Anda tertarik atau Anda sudah tahu informasinya atau malah baru tahu sekarang? Saya mengundang Anda tuh bisa bergabung sama kami, silakan. Kami punya 2 line interaktif ya. Yang pertama via sambungan WhatsApp dan yang kedua via sambungan suara. Yang WhatsApp 0821 390 96 308, sambungan suara nanti akan kami tayangkan di layar kaca Anda ya. Dan yang jelas kami akan berusaha nanti segmen ketiga insya Allah akan kami bergabung dengan salah satu pedagang UMKM yang jualan kue pukis yang sebelumnya ini getol juga untuk manfaatkan momen seperti Car Free Day. Dan saya mau tanya tanggapannya, kira-kira tertarik gabung nggak? Kami akan kembali ya, Anda masih menyaksikan kami di program Kawan Dewan, ngobrol dengan wakil rakyat di Jawa Pos TV. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Yang pertama adalah negara Denmark dengan skor EPI sebesar 82,5% menjadikan Denmark sebagai negara terbersih di dunia. Situasi pandemi yang mulai mereda di berbagai tempat menjadi kesempatan Bieber untuk mengadakan tur untuk album ini. Sehingga Justice World Tour bukan hanya sekedar tur untuk mempromosikan album Justice, melainkan juga gabungan dari 2 konser yang batal digelar sebelumnya. Ketua Komisi B DPRD Jatim meminta dinas terkait bisa memastikan stok pangan aman, harga stabil di bulan Ramadan nanti. Percepatan pembangunan flyover Krian sebagai upaya memecah kemacetan lalu lintas di wilayah Sidoarjo Barat terus dilakukan pihak pemerintah daerah. Secara bertahap melalui pembongkaran beberapa bangli, maka ditargetkan pada bulan April 2022 pembebasan lahan bisa segera kelar. Ya, malam hari ini masih bersama dengan saya Rio Oliver ya. Anda masih menyaksikan program Kawan Dewan, ngobrol dengan wakil rakyat. Nah, hari ini kita ngobrol seputar wacana akan adanya Car Free Day sore hari di Kota Surabaya di 2 lokasi. Jalan Raya Darmo serta Jalan Tunjungan. Tapi nggak cuma di 2 itu aja, di setiap jalannya nanti akan ada beberapa sisi yang juga dilibatkan. Seperti di Jalan Tunjungan akan ada 2 jalan yang kita sebutnya sirip ya. Itu juga akan ada pemanfaatan untuk lahan tersebut. Dan yang saya juga baca memang nanti akan bekerja sama juga dengan teman-teman kepolisian serta Satpol PP Kota Surabaya. Karena pasti kita butuh pengamanan ekstra. Ya, yang namanya COVID masih ada, kita nggak boleh lengah, nggak boleh abai. Tapi saatnya juga kita harus menggerakkan perekonomian agar tidak stagnan di situ saja. Kita coba untuk jadikan momen ini sebagai titik balik tapi yang terarah serta terukur.
Dan bersama dengan saya ada perwakilan dari Komisi C DPRD Kota Surabaya, Mas Abdul Ghani ya, yang memang tadi sudah ngobrol kalau sebenarnya ini udah di asesmen nih. Jadi kalau sudah sesuai sama asesmen berarti insya Allah akan aman. Tapi Mas, ya kita pasti sebagai masyarakat inginnya ini berjalan tapi juga tidak menambah beban Kota Surabaya nantinya. Dalam hal apa? Penambahan kasus positif. Karena memang setiap kali ada kelonggaran pasti akan ada konsekuensi yang bisa kita antisipasi. Ini kita belajar dari kasus kemarin Mas, alun-alun Kota Surabaya ya Mas ya. Iya. Itu kan waktu pas dibuka termasuk saya itu kepengen ke sana. Sampai akhirnya rame, terus kemudian sekarang diperketat dan bahkan Mas itu kalau saya mau ke sana saya kudu booking jadwal. Supaya saya bisa masuk ke basement alun-alun Kota Surabaya. Sampai segitunya. Tapi kalau itu kan gampang Mas pengawasannya. One gate system lah ibarat kata. Tapi kalau yang ini Car Free Day sore hari ini teman-teman DPRD Kota Surabaya sempat tanya nggak bagaimana cara untuk ya pengamanannya gitu. Monggo Mas. Ya begini ya, melihatnya kalau kita itu studi kasus antara alun-alun dengan ini kan berbeda. Ya pasti. Pada waktu di alun-alun itu kan kita ini masih level 3. Ya PPKM level 3 kan. Sekarang kan sudah level 1. Paling tidak saya berharap masyarakat ini tumbuh kesadaran secara kolektif dalam menyikapi persoalan COVID-19 ini. Saya pikir masyarakat bisa lebih arif dan bijak menyikapinya dengan sembari melihat dalam artian kalau memang tidak penting amat itu tidak perlu datang ke wilayah misal di daerah-daerah Darmo. Kalaupun itu mungkin di sekitaran seperti itu sih wajar-wajar, tapi paling tidak di situ mungkin tidak terlalu lama di sana sehingga takutnya akan menimbulkan kerumunan. Itu yang kita harus antisipasi lebih lanjut. Maka dari itu tempo hari ini saya coba mengkomunikasikan lebih lanjut kesiapan-kesiapan apa yang harus dilakukan dalam rangka Car Free Day ini. Jadi paling tidak hal seperti pengamanan, wastafel dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya, masker itu mereka harus diwajibkan memakai masker. Dan mungkin nanti kan kita ini kan kecolongan pada waktu di alun-alun Kota Surabaya itu kan. Baik. Ya, maka dari itu tidak ada petugas sama sekali kan. Sehingga dengan banyaknya massa yang begitu banyak yang luar biasa. Jadi kita proses pengamanannya tidak siap pertama. Maka dari itu tempo hari yang lalu kita panggil Disbudbar sebagai selaku pemangku wilayah itu. Sehingga alhamdulillah ada sebuah solusi harus mendaftar terlebih dahulu itu. Ya, karena itu kan dekat dengan pemerintahan. Kalau ada apa-apa bagaimana? Ya kan itu. Tapi kan memang ya kita juga bisa apple to apple ya Mas ya. Karena kan taman kota juga udah dibuka ya. Ya. Berbicara masalah taman kota telah dibuka nih Mas Abdul Ghani. Sampai sekarang animo masyarakat yang teman-teman DPRD soroti apa yang bisa diceritakan? Ya, persiapan di taman kota paling tidak mereka ini kan kesiapannya kan ada 8-9 lebih taman kota yang mulai dibuka oleh pemerintah kota, sehingga paling tidak dengan adanya dibukanya taman kota perekonomian di sekitar taman kota itu bisa tumbuh dan hidup. Dan itu rata-rata adalah UMKM dan masyarakat terkecil. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Tapi menutup kemungkinan kan dilakukan perlunya asesmen itu ada beberapa mungkin titik wilayah yang tidak diperbolehkan untuk diadakannya hal-hal semacam seperti itu. Jadi paling tidak di situ dengan adanya taman-taman kota yang sudah dibuka, geliat perekonomian juga kembali muncul sehingga masyarakat juga bisa juga sekaligus mengukur bagaimana kesadaran terhadap persoalan ini seperti apa. Karena kan memang ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama ya Mas Abdul Ghani ya. Jadi gini, kalau Anda sebagai warga Kota Surabaya, yuk ngobrol sama kami silahkan. Karena kami juga pengen tahu nih, Anda pernah nggak sekarang ini ya baru-baru ini Anda main ke taman kota seperti alun-alun, Taman Flora, Taman Pelangi, Taman Bungkul mungkin ya. Tolong sharingkan sama kami silahkan. Nomor kami akan kami tayangkan di layar kaca Anda. Kami ada 2 line interaktif ya, baik via WhatsApp atau juga sambungan suara. Silahkan Anda boleh ngobrol sama kami, boleh disampaikan. Dan untuk pemirsa di rumah yang nanti juga kepengen untuk tahu ya, kira-kira seperti apa sih obrolan kami dengan ada narasumber kami akan kami undang nanti ya segmen ketiga. Mas Abdul Ghani, sejauh ini saya pengen tahu nih,
apa checklist nilai raportnya pelaksanaan pembukaan taman-taman kota di kota Surabaya, baik atau buruk? Ya, sebelumnya kan hampir tidak dibuka sama sekali kan. Hampir semuanya tidak buka sama sekali. Lah pada waktu kan kita lihat dinamika fluktuasi yang ada di tataran masyarakatnya itu, kesadaran terhadap COVID ini bagaimana. Alhamdulillah kan sudah mulai melandai kan. Baik. Sudah mulai melandai, terus vaksinasi juga berjalan dengan baik. Yang baik dosis pertama maupun kedua sekaligus booster itu sudah mulai makin membaik. Sementara para penderita COVID ini gampang pulih. Lah maka dari itu saya berharap pemerintah seyogianya bisa memberlakukan kehidupan new normal tadi. Dalam artian masyarakat bisa terlibat langsung dalam rangka apa yang diinginkan oleh pemerintah kota, yakni pemulihan perekonomian itu. Karena kota Surabaya disangka oleh barang dan jasa tadi. Baik. Lah perputaran itu kalau tidak dijaga dengan baik, waduh, bisa bagaimana? Bisa amburadul. Kita ingat dulu waktu pas zamannya PSBB, kita pernah ngobrol ya Mas ya. Iya. Kota Surabaya ini ibarat kata dompetnya itu lagi kosong ya waktu itu ya. Kita sempat mengalami hal seperti itu. Mas, tapi saya paham ya, semua rencana itu pasti punya kesusahan, pasti punya halangan ya. Termasuk walaupun ini rencana bahagia, ada Car Free Day sore hari, ini kan rencana yang bahagia lah gitu ya. Tapi kan pasti ada tantangannya. Apa Mas tantangannya Mas? Kita pengen tahu biar kita bisa membantu juga gitu. Ya, satu kan yang kita harapkan adalah masyarakat juga terbangun kesadaran secara kolektif. Dalam rangka menyikapi bahwasanya kerumunan itu ya memang tidak diperbolehkan. Ya, dalam artian bijak melihatnya. Semisal kalau keinginan memang benar di sana, paling tidak prokes itu diperketat. Di antaranya kondisi tubuh ini benar-benar sehat terlebih dahulu, ya kan? Terus habis itu tetap memakai masker. Ya, di lain sisi pihak pemerintah kota akan menyediakan tempat-tempat yang cuci tangan sebagainya, terus sterilisasi tempat nanti akan kita persiapkan dengan matang. Sehingga paling tidak antisipasi risiko-risiko yang tidak diinginkan bisa diminimalisir seperti itu. Baik. Mohon izin Mas, saya ada WhatsApp yang masuk, boleh saya sampaikan ya? Silakan. Ini ada WhatsApp yang masuk ya, sebentar. Saya akan baca dulu. Oh baik. Kita memang fokusnya akan membahas seputar rencana Car Free Day sore hari di Darmo serta Tunjungan ya. Tapi ini yang masuk memang pelanggan, tapi ini di Kodam Brawijaya. Gak apa-apa, saya akan sampaikan. Selamat malam Mas, saya mendukung dari Kak. Oke, tanpa nama berarti ini ya. Selamat malam Mas, saya mendukung rencana Car Free Day sore hari. Usul tolong tempat sampah jangan sampai dilupakan. Kemarin saya ke Kodam Brawijaya, tempat sampahnya ada tapi di ujung-ujung. Sehingga ketika saya baik beli jajan maksudnya ya, karena dia sebutkan makanan. Ketika saya beli jajan, saya susah dan istri saya mencari tempat sampah. Sukses terus buat Kota Surabaya. Terima kasih ya. Ini nggak ada namanya. Oke, baik. Iya memang hal seperti itu juga pasti yang diperhatikan. Tapi apa-apa lagi sih Mas nanti kira-kira yang akan pelaksanaannya Car Free Day sore hari di Darmo serta Tunjungan. Ini apa-apa lagi yang akan digencarkan lagi di sana? Ada apa aja gambarannya? Ya, gambaran kan intinya kan mengoptimalisasikan dalam rangka hal-hal yang dimiliki oleh pemerintah kota. Baik. Di antaranya kan satu tadi itu taman, tempat wisata sudah mulai baik toh. Baik. THP Kenjeran rencana ada mau dibuka malam hari. Terus habis itu KBS rencana ada night zoo. Ya. Ya, itu mau dibuka kembali. Terus habis itu banyak sekali sih rencana-rencana kita, ada taman mangrove yang melalui kajian itu rencana dijadikan sebagai destinasi taman komodo. Ya. Lah itu kan banyak hal yang luar biasa yang harus kita
dalami. Kita ini bangga sebagai warga kota Surabaya. Dan di lain sisi, kenapa sih dalam rangka pemulihan perekonomian APBD kita ini sudah mengalokasikan betul loh terhadap kesehatan masyarakat, yakni UHC yang sudah dicanangkan oleh wali kota kemarin dengan cukup memakai KTP. APBD kita ini mengcover untuk premi BPJS kesehatan kurang lebih hampir 394 miliar untuk menjamin kesehatan warga kota Surabaya. Ini yang dalam artian kita sudah siapkan walaupun ya kita tidak inginkan seperti itu. Baik. Nah, itu udah dengar sendiri ya dari Mas Abdul Goni ya, bahwa memang walaupun COVID-nya sudah mereda atau melandai, tapi pemerintah kota Surabaya juga masih menyiapkan kok. Intinya adalah backup plan agar supaya bisa mengantisipasi jika nanti misalkan ada kendala-kendala terkait seperti masalah kesehatan. Kita akan jeda sebentar. Pokoknya Anda harus berbangga hati karena memang Surabaya ini sudah punya rencana yang baik ya. Ya walaupun ini masih akan kita gelar baru hari Minggu besok, tapi semoga dengan siaran di Jawa Post TV ini Anda bisa lebih tahu dan mempersiapkan diri Anda. Ingat, walaupun Anda nanti berada di ruang terbuka, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kota Surabaya. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Yang pertama adalah negara Denmark dengan skor EPI sebesar 82,5% menjadikan Denmark sebagai negara terbersih di dunia. Situasi pandemi yang mulai mereda di berbagai tempat menjadi kesempatan Bieber untuk mengadakan tur untuk album ini. Sehingga Justice World Tour bukan hanya sekedar tur untuk mempromosikan album Justice, melainkan juga gabungan dari 2 konser yang batal digelar sebelumnya. Aksi lucu hewan versi surreality yang pertama adalah aksi seekor induk orang utan yang sedang asyik berjalan dan bermain sambil menggendong anaknya berkeliling kandang. Tiba-tiba saja ia menghentikan langkahnya karena salah fokus melihat sesuatu yang jatuh dari atas podium pengunjung. Alih-alih mainan atau makanan, justru kacamata milik salah satu pengunjung yang jatuh. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Dan tema kita untuk malam hari ini adalah Car Free Day sore hari sebagai titik untuk kita bisa bounce kembali perekonomian kota Surabaya terutama ya. Dan seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa di segmen ketiga kami akan undang, ini ada salah satu pelaku UMKM di kota Surabaya, kebetulan usahanya adalah kuliner. Dan beliau ini juga sering nih mengikuti event-event tersebut ya. Kita akan mencoba untuk sambungan kembali setelah ini dengan Mas Bayu. Ketika sambungan sudah tersambung, kami akan coba untuk berbicara. Oke, tersambung ya. Selamat malam Mas Bayu. Ya, selamat malam Mas Rio. Baik, Mas Bayu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Baik, Mas Bayu, hari ini saya bersama dengan Mas Abdul Goni. Beliau perwakilan dari Komisi C DPRD Kota Surabaya. Ya, malam Pak. Ya, Mas Bayu, malam. Oke, baik. Mas Bayu, saya pengen tanya, Mas Bayu ini kan juga pelaku usaha UMKM gitu kan ya. Mas boleh cerita dong, ini kan Surabaya itu mau ada rencana nih, Car Free Day tapi sore hari. Nah itu akan dilakukan setiap hari Minggunya. Jadi untuk kali pertama, Minggu besok tanggal 10. Komentarnya Mas Bayu dulu, silahkan, monggo. Ya, makasih Mas Rio. Jadi aku dapat informasi terkait Car Free di sore hari ini memang sudah dari beberapa hari yang lalu ya di sosial media. Cuman
waktu itu kan mungkin masih wacana, belum tahu ini jadi atau enggaknya. Kalau bagi saya pribadi sih, ya mendengar kabar ini sih cukup excited ya Mas ya. Apalagi nanti kalau misal saya sendiri juga bisa partisipasi dan teman-teman UMKM atau usaha kecil lainnya join di Car Free Day sore, tentu hal ini kan jadi suatu hal yang kita tunggu-tunggu juga selama ini. Karena kan mungkin untuk terakhir kali adanya Car Free Day itu sebelum masa pandemi. Nah, selama 2 tahun ke belakang ini kan sudah nggak pernah ada Car Free Day lagi nih, atau semacam kegiatan di area terbuka. Otomatis kan ya kita sebagai pelaku usaha kecil kan juga menunggu momentum seperti ini juga Mas. Oke, baik. Saya pengen satu pertanyaan lagi sebelum nanti saya akan kasih kesempatan kepada Mas Abdul Ghani juga bertanya ya. Mas Bayu, saat ini berjualannya di mana saja? Kan Car Free Day itu kan habis vakum ya Mas Bayu ya. Tapi dengar-dengar Mas Bayu juga mencari spot-spot lain di kota Surabaya. Monggo boleh sebutkan di mana saja yang Mas Bayu ikuti? Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan usaha saya sendiri ya Mas Rio ya. Jadi usaha yang saya tekuni saat itu tuh memang di jajanan tradisional. Kebetulan untuk jajanan ini kue cookies, tapi memang kita bikin varian yang lebih menarik khususnya untuk kaum milenial seperti saya pribadi dan teman-teman yang di luar sana. Jadi cookies ini itu memang kita beri varian topping yang mungkin selama ini topping ini digunakan di martabak manis atau roti bakar. Nah, coba kita kombinasikan dengan kue tradisional cookies ini. Nah, saya jualan ini kan memang sudah 1 tahun ke belakang, tapi memang sejak pandemi otomatis kan kegiatan masyarakat di kota Surabaya ini terbatas. Contohnya Car Free Day yang memang sudah tidak ada. Otomatis kan bagi saya yang memang baru sebagai pelaku usaha kecil khususnya di bidang kuliner ini kan sedikit kesusahan nih Mas untuk cari tempat. Mungkin di luar sana juga banyak pelaku-pelaku usaha seperti saya juga kesusahan mencari tempat karena selama ini sebelum masa pandemi mungkin dengan adanya Car Free Day atau kegiatan di area terbuka itu jadi tempat kita untuk show off nih. Karena kan nggak semua pelaku usaha kecil juga memiliki modal yang sama ya Mas ya. Betul. Jadi kan kalau kita misal cari tempat yang mungkin sewa, kita juga belum tentu cocok dengan harga sewanya seperti itu. Nah, dalam 1 tahun ke belakang ini memang saya sebelumnya untuk jualannya dengan sistem PO atau pre-order. Nah, makin ke sini kan kondisi COVID ini juga semakin mungkin menurun kalau dilihat dari berita yang ada. Otomatis saya pikir untuk memulai usaha ini terjun langsung di lapangan udah waktunya nih. Cuman memang kemarin waktu saya mulai untuk berjualan secara offline itu agak kesusahan dari segi tempat. Karena kan itu tadi balik lagi nggak semua pelaku usaha juga memiliki modal yang sama, sehingga untuk menyewa tempat yang mungkin ada di sekitar kita juga kesusahan. Sementara untuk yang di area terbuka kan juga terbatas. Betul. Jadi saya kemarin mulai jualan itu di kawasan Masjid Agung Mas, karena di kawasan tersebut sebelum puasa pun itu memang sudah digalakkan kembali setiap hari Minggu seperti itu. Jadi saya terjunnya jualan secara offline itu setiap hari Minggu pagi. Kemudian baru 3 bulan terakhir ini saya menyewa tempat di kawasan Surabaya Tengah di Jalan Pandegeling Surabaya itu. Cuman untuk tempatnya ini memang di kawasan ini di area toko gitu Mas. Jadi kita sewa ke yang pemilik tokonya seperti itu. Oke, baik. Mas Abdul Ghani, apa yang mau ditanyakan nih? Monggo silakan. Ini kan kalau Mas Bayu bilangnya terbantu banget gitu kan ya, karena memang untuk ajang show off juga dagangannya. Monggo Mas, apa yang mau tanyakan? Ya, yang saya mau tanyakan adalah Mas Bayu sudah tercatat di pemerintah kota atau enggak UMKM-nya? Oke, gimana Mas? Nah, untuk memang usaha saya sendiri memang belum tercatat ya Mas. Kemarin itu waktu kita mau coba lobby untuk yang usaha-usaha yang dijualkan di kawasan Jalan Tunjungan, itu kan memang ternyata hanya pelaku UMKM yang binaan pemerintah kota. Nah, dari situ memang saya ada keinginan untuk bisa menjadi salah satu UMKM memang binaan kota. Cuman karena memang saya sudah bisa melakukan secara mandiri, jadi ya saya coba melakukan secara mandiri. Cuman memang kendalanya itu dari segi tempat ataupun minimnya acara-acara yang seperti ada di Jalan Tunjungan kan nggak terlalu banyak nih di kota Surabaya. Makanya selama ini saya cuma jualannya di kawasan Masjid Agung itu. Padahal kan kalau misal banyaknya kegiatan seperti yang ada di Jalan Tunjungan yang dimana para pelaku UMKM itu juga bisa unjuk tampil usahanya, otomatis kan memberi peluang juga bagi usaha-usaha baru mungkin yang seperti saya ya Mas ya. Baik. Itu untuk berjualan lagi.
Kenapa kok nggak nyoba untuk terdaftar di pemerintah kota Surabaya? Sudah pernah nyoba tapi kesusahan atau gimana? Ini tadi kan Mas Abdul Ghani mumpung ada di sini nih ya, ayo ditodong nih. Kenapa kok nggak daftar? Betul. Jadi gini, kendalanya sih memang terkait ini ya Mas, keterbukaan informasi sih. Jadi untuk caranya, prosedurnya, bagaimana sih kalau misal kita mau menjadi UMKM yang memang bimbingan pemerintah kota Surabaya, itu yang memang sampai hari ini saya memang belum dapat sih. Makanya kemarin itu bisa ya udahlah kita jalanin dulu. Baik, Mas Bayu jangan ditutup teleponnya. Banyak saranan juga sih yang memang coba didaftarin aja, karena kan kalau memang masih skala kecil kan, siapa tahu memang bisa terdaftar di salah satu UMKM yang ada di binaan. Baik, Mas Bayu Zoom-nya jangan ditutup ya, jangan diputus ya. Saya akan ngobrol sama Mas Abdul Ghani. Mas Bayu boleh stay tune ya, nanti akan saya tanyakan kembali. Mas Abdul, saya tanya, saya juga baru tahu. Ternyata kalau mau dagang di Car Free Day, Jalan Tunjungan, yang sore hari, yang pagi hari, itu kudu terdaftar dulu ya. Benefitnya apa sih memang ini? Soalnya Mas Bayu malah nggak daftar di waktu itu karena juga mungkin infonya juga masih kurang ya gitu. Iya. Apa sih Mas benefitnya? Dalam artian itu kan kita ini kelompok UMKM itu kalau menengah ke bawah itu kan aspek modal, aspek akses itu kan pasti terbatas. Kalau menengah ke atas kan secara ngomong tentang konteks apapun mereka sudah kuat. Maka dari itu pemerintah itu kan hadir untuk melindungi para UMKM ini dalam rangka contoh hal yang sederhana saja. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah kota yakni di Bank Arta Surya itu, jadi ada kredit UMKM yang nilai bunganya itu rendah dan itu ditanggung renteng, kan per orang 2.100.000 atau berapa itu kan bisa bisa diminati oleh Mas Bayu sendiri kan bisa diambil itu. Kalau itu sudah tercatat, dibina oleh Dinas Koperasi dan Desperindak dan sebagainya, paling tidak kan sudah tercover. Apalagi pemerintah kota sudah punya marketplace semacam e-peken itu. Ya. Itu bayangkan beberapa bulan yang lalu perputarannya hampir 3,4 miliar. Lah, cuman kan problemnya adalah yang mengikuti e-pekan itu kan hanya beberapa ASN. Tempo hari yang lalu kami dari DPRD kenapa tidak dibuka secara luas ke masyarakat sehingga aplikasi itu bisa bertarung dengan aplikasi-aplikasi yang lain bisa bersaing sehingga bisa memenuhi. Dalam artian beberapa di situ kan rata-rata banyak UMKM yang terlibat di dalamnya. Kan tadi sudah saya bilang binaan pemerintah kota hampir kurang lebih 7.183 UMKM yang dibina dengan maksimal dan lebih baik lagi. Jadi Mas Abdul Ghani, kalau kita sebagai pelaku UMKM dan kita terdaftar nih di pemerintah kota Surabaya itu kita punya banyak benefit ya, seperti ada pinjaman modal dan lain sebagainya. Tapi Mas, syarat khususnya ada nggak Mas? Dan nanti Mas Bayu aja kalau perlu datang ke DPRD. Baik. Mas Bayu, sebelum kita jeda iklan ya Mas Bayu ya. Mas Bayu, apa sih Mas suka dukanya jualan di pasar rakyat gitu Mas? Kita pengen tahu nih, biar jadi masukan juga di teman-teman yang juga lihat tayangan kami. Apa sih Mas suka dukanya? Jadi kalau untuk senangnya nih Mas ya, keuntungannya kalau kita jualan di semacam pasar pagi atau Car Free Day kayak gitu, kita kan secara nggak langsung itu langsung bertemu dengan customer, dan customer yang datang ke kawasan tersebut kan pasti tujuannya hanya ada dua, memang mereka mau cari jajanan, cari makan di kawasan tersebut sambil santai atau sambil olahraga kayak gitu kan. Tapi kalau misal kita buka tenan di depan kawasan toko, di pinggir-pinggir jalan, itu kan memang lalu lalangnya orang gitu. Dan kebanyakan orang yang berlalu lalang kan juga itu memang mereka tujuannya untuk beli makan atau jajanan yang memang kita jajakan seperti itu kan. Jadi kalau dari saya compare jualan saya yang kalau misalnya di pasar pagi seperti di Masjid Agung ataupun mungkin tenan saya yang memang sekarang ada di depan area toko, itu memang benefitnya sih lebih banyak di kawasan ini ya Masjid Agung ya atau pasar pagi itu tadi, karena memang di sana pengunjungnya kan lebih banyak kayak gitu kan. Karena orang-orang yang datang ke Car Free Day mereka memang sudah punya tujuan kayak gitu kan. Baik. Nah, itu kan. Nah kalau misal ke ini sih dukanya ya sebenarnya nggak ada sih Mas. Kita namanya juga dagang ya, kita ya udahlah kita jalanin aja kayak gitu kan. Baik. Ya cuman kendalanya ini aja sih ya sedikitnya area terbuka yang
kayak di Masjid Agung itu aja sih. Sejak pandemi ini yang mungkin bagi kita juga otomatis kan nggak ada option. Kalau misal banyaknya ada Car Free Day di beberapa titik di kawasan kota, itu kan bagi kita juga bisa jadi option ya Mas ya, jadi nggak terlalu jauh karena kebetulan memang saya tinggalnya juga di kawasan tengah. Kalau misal ke area Masjid Agung juga lumayan. Baik. Makanya daftar dong jadi UMKM-nya Kota Surabaya biar bisa di Car Free Day sore hari ya. Mas Bayu, kita akan jeda sebentar. Nanti saya akan ngobrol sama Mas Bayu lagi di segmen yang berikutnya. Saya mau tanya apa harapan, masukan sama aspirasinya Mas Bayu untuk event Car Free Day sore hari ya. Kami akan jeda sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara yang mau lewat. Anda masih menyaksikan program Kawan Dewan, ngobrol dengan Wakil Rakyat. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. Itats, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Sebelum kita ngobrol dengan Mas Bayu kembali, saya juga mau ngobrol lagi sama Mas Abdul Goni ya. Ini pas jeda iklan, tahukah Anda kalau Kota Surabaya itu punya sebuah aplikasi e-commerce namanya iPeken. Tahu nggak? Udah pernah download? Kalau belum, download sekarang juga. Mas, ini aplikasi ternyata gede perputarannya ya. Saya kaget tuh, pas iklan diceritain, saya melongo ini. Monggo Mas, disinggung dong biar tahu gitu. Lah ya, tempo hari kita kan lagi rapat Komisi C diberikan tanggung jawab untuk mengawal pansus LKPJ, jadi laporan pertanggungjawaban wali kota. Jadi kemarin kita beberapa dengan OPD terkait menanyakan perihal iPeken ini. Jadi perputarannya mengerikan juga 3,4 miliar. Padahal ini kan luar biasa. Hanya sekitaran ASN. Lah itu kalau diekspos keluar kan luar biasa. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau misal memang dari ada beberapa mungkin hal-hal yang perlu dibenahi terlebih lagi untuk bersaing di luar. Download sekarang juga ya, iPeken ya di smartphone Anda gitu. Itu mendukung perekonomian Kota Surabaya. Mas Abdul Goni, kita masih sama Mas Bayu. Apa yang mau ditanyakan kembali? Monggo, apakah ada Mas Abdul Goni? Ya, jadi Mas Bayu, kami aja di DPRD itu setiap kali rapat itu memakai atau membeli konsumsi itu dari iPeken. dari UMKM. UMKM. Jadi UMKM ada jajanan pasar dan sebagainya. Saya berharap mungkin Mas Bayu juga ikut andil di dalamnya. Paling tidak bisa berjalan dengan baik lah. Baik. Mas Bayu diajak sama Mas Abdul Goni gabung ke UMKM-nya Kota Surabaya. Agar apa? Soalnya ternyata setiap kali ada event-event Pemkot itu nanti belinya ya di UMKM yang tergabung di Pemkot gitu. Mas Bayu, apa yang mau disampaikan, aspirasi atau saran atau masukan? Monggo silakan. Ya, saya sih setuju Pak terkait ketika adanya eventnya dari Kota Surabaya mendahulukan para pelaku UMKM yang memang sudah terdaftar di pemerintah kota. Cuman alangkah baiknya kalau memang disyaratkan seperti itu untuk keterbukaan informasi juga bisa lebih jelas lagi kayak gitu kan. Ya mungkin saya sebagai generasi milenial mungkin mudah ya untuk mengakses informasi. Cuman kan nggak semua rekan-rekan saya juga yang mungkin pelaku usaha kecil memiliki akses mudah untuk mendapatkan informasi seperti itu. Kalau terkait untuk benefit yang didapat memang
kalau misal kita daftarkan usaha kita di UMKM yang binaan pemerintah kota itu memang banyak gitu kan. Cuman memang sejauh ini saya belum masuk ke sana karena ya itu tadi pertimbangan saya, kalau saya kan belum tahu untuk persyaratannya seperti apa. Walaupun banyak yang menyarankan memang didaftarkan aja karena pasti nanti benefitnya banyak. Salah satunya ya itu kita bisa jualan di jalan tunjungan yang bisa digilir seperti itu kan, ataupun di event-event Pemkot yang lain ya gitu kan. Makanya saya ya mau nggak mau ya udahlah kita jalan dulu seperti itu kan. Nanti sambil jalan ya kita coba cari informasi gimana nih kalau misal kita pengen masuk di event-eventnya pemerintah kota seperti itu kan. Ya salah satunya mungkin daftar di UMKM itu tadi. Terus terkait Car Free Day ini kan karena memang selama pandemi 2 tahun kebelakang ini kan memang ditiadakan Mas. Ya harapannya sih bukan cuma selama Ramadan dalam tahun ini aja, tapi setelah Ramadan juga bisa dilakukan secara berkala sehingga kan paling nggak untuk masyarakat Kota Surabaya pun memiliki ruang terbuka untuk berkegiatan secara positif, baik untuk ngabuburit ataupun nanti setelah berpuasa. Dan sebagai pelaku usaha pun juga kita punya kesempatan nih untuk show off. Itu kembali lagi karena kan nggak semua pelaku usaha ini punya kesempatan modal yang sama, istilahnya itu kan kita harus cari tempat yang baik kayak gitu kan. Tapi dengan adanya Car Free Day atau kegiatan di ruang terbuka yang bisa melibatkan para pelaku usaha, siapapun bisa masuk di situ kan, otomatis kan jadi sinyal positif juga bagi para pelaku usaha baik yang lama ataupun yang masih baru merintis ataupun para pelaku UMKM yang binaan pemerintah kota gitu. Dan terkait keterbukaan informasi juga lebih gandrung ini aja sih Mas. Baik. Dibuka aja kayak gimana cara daftarnya di UMKM pemerintah kota. Baik. Terima kasih banyak Mas Bayu, Mas Abdul Ghani, cukup? Sudah? Cukup. Terima kasih banyak. Mas Bayu, thank you ya sudah ngobrol sama kami. Semoga masukannya di ijabah gitu kan ya. Dan juga di follow up. Serta semoga sukses juga untuk jualannya. Gabung ya Mas di UMKM Kota Surabaya biar enak nanti. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Kita telah ngobrol dengan Mas Bayu Indra. Beliau merupakan pelaku UMKM Kota Surabaya yang memang belum terdaftar di UMKM Kota Surabaya. Jadi pelaku UMKM Kota Surabaya yang kebetulan belum terdaftar. Mas Abdul Ghani, setelah dengar dari keluh kesah Indra gitu kan ya, apa yang bisa Mas Abdul Ghani ceritakan gitu? Apakah pernah punya cerita lain, entah Mas Abdul Ghani pernah ngobrol sama pedagang yang lain itu seperti apa? Monggo Mas share sama kita. Ya, contoh hal sederhana saja berkait penjual kerupuk. Ya, penjual kerupuk itu kemarin itu dia berjalan punya relasi kurang lebih 30-an warung kopi. Yang dimana satu biji kerupuk itu yang dibungkus dengan plastik itu dihargai sekitar 1.000. Kalau pihak warungnya minta 200, jadi dia mendapat bersih kurang lebih 800 perak. Baik. 800 perak itu dikalikan 50 biji kerupuk, berarti kan ada perputaran 40-an ribu. 40.000 kalikan 30 sudah 1.200.000. Ngeri ya. Ya, 1.200.000 itu dia harus kirim setiap seminggu. Berarti selama 1 bulan dia harus perputaran duit kurang lebih hampir 4 jutaan lebih. Itu hanya kerupuk saja. Nah, cuman kemarin kita bantu dalam artian kita coba bantu karena apa? Ketika di musim hujan dia sulit menjemur kerupuk. Karena nggak bisa kering ya Mas. Paling tidak pemerintah itu andil dan memberikan support yang tepat sehingga produksinya banyak, paling tidak keuntungannya pun juga banyak. Itu hal yang sederhana saja. Makanya kan memang perputarannya ini kan hal terkecil aja. Kan tidak perlu terlalu lahannya lebar, lahannya luas dan sebagainya. Hal sederhana aja perputarannya mengerikan. Belum lagi jajanan tadi itu. Mas, kita penasaran nih Mas, kan kita sebagai orang awam ya, sebenarnya saat akan diadakan event seperti Car Free di sore hari besok ya, antara intern pedagang yang tergabung dalam UMKM Kota Surabaya, ini apa nggak rebutan Mas pengen di sana gitu? Apa nanti akan ada, setelah gabung diseleksi lagi, gimana Mas? Kita pengen tahu sebenarnya. Ya, sebelumnya kan dilakukan pendataan baik melalui di tingkatan kelurahan maupun tingkatan kecamatan, kan ada pendataan secara keseluruhan. Selanjutnya nanti didata secara keseluruhan baik melalui Dinkop maupun Disperindak dan sebagainya itu. Jadi mereka dilakukan pembinaan lebih lanjut. Lah mereka kan tadi kalau semisal kekurangan modal, kan ada
mitra mitra pemerintah, yakni bank pemerintah kota itu, Bank Arta Surya itu. Baik. Jadi di mana di situ memberikan program terkait dengan bantuan permodalan UMKM. Saya pikir itu kan dengan bunga yang minim, dengan bunga yang minim daripada bank-bank yang lain. Betul. Nah, itu hanya berkisar untuk warga kota Surabaya. Karena apa? Tempo hari lalu hampir binaan yang sudah dibina oleh pemerintah kota itu hampir 7.000-an lebih loh. Itu kan menarik. Berarti kan kalau yang tidak terdaftar ini kan berarti masih banyak. Atau mungkin karena tidak sampainya informasi itu tadi. Jadi makanya saya berharap tadi Mas Bayu kalau memang kesulitan informasi ya monggo datang atau ke camat atau lurah setempat berkaitan dengan persoalan itu. Kalau masih kesulitan datang aja kantor DPRD. Asik ya. Jadi pemirsa di rumah kita sudah dengar sendiri dari Mas Abdul Ghani dan juga dari Mas Bayu bahwa sebenarnya tuh Surabaya sudah berusaha untuk merangkul yang namanya pedagang UMKM serta masyarakat kota Surabaya yang kepengen juga untuk bisa berbelanja. Nah, tapi juga memang kita masih dalam masa pandemi, jadi pemerintah kota Surabaya ini berusaha untuk mengakomodir semua aspek yang ada sehingga nanti akan bisa terasa lebih nyaman dan juga aman. Terkait dengan rencana Car Free Night ya, Car Free sore hari lebih tepatnya sih penyebutannya ya, Car Free Day sore hari, karena dulu kan Car Free Night ya. Saya tuh masih mikir istilahnya Car Free Afternoon apa ya gitu. Mas Abdul Ghani, oke Mas, sebenarnya dengan adanya event seperti ini, harapan perekonomian kota Surabaya ini apakah sudah cukup terbantu Mas? Atau masih, ya ini masih lagi naik nih, berusaha gitu. Iya memang lagi masih masa proses pemulihan kan. Tapi paling tidak kan ada akselerasi. Jadi ada percepatan yang sudah digagas oleh teman-teman pemerintah kota agar pemulihan perekonomian ini bisa secara cepat dan sangat signifikan. Ingat pada masa pandemi kemarin saja di eranya masih Bu Risma itu APBD kita ini masih berkisar di bawah 10 T loh. Lihat kan? Berarti kan kita bisa genjot lagi itu di bidang itu nantinya. Jadi banyak hal yang bisa kita eksplor lebih lanjut baik di bidang aspek perekonomian tadi, UMKM dan dan lain-lainnya. Itu juga ditata lagi. Jadi paling tidak ketika mereka UMKM itu terlibat di dalam pemerintah kota, banyak sih kebijakan pemerintah kota yakni spes-spes baik jajanannya itu tadi, baik usahanya tadi bisa ditaruh di hotel-hotel, bisa ditaruh. Apalagi nanti kita akan lagi kaji nih terkait dengan kita lagi bahas nih pansus perindustrian perdagangan. Paling tidak di situ kita akan tuangkan dalam bentuk perda keterlibatan UMKM untuk terlibat di startup itu, Indomaret, startup, toko modern dan toko retail itu. Jadi paling tidak banyak lah kita akan coba melindungi secara keseluruhan UMKM ini. Jadi sebenarnya judulnya aja di TV kita ini Car Free Day sore hari, tapi turunannya ini tuh banyak ya. Memang usaha-usaha pemerintah kota Surabaya untuk menggerakkan perekonomian itu ada banyak banget ya Mas ya. Kita akan break sebentar. Nah ketika setelah break saya akan coba untuk membahas, Anda pasti penasaran. Di belakang saya ini ada foto-foto apa itu kan ya. Ini juga merupakan salah satu kegiatan dari Mas Abdul Ghani selaku perwakilan dari teman-teman DPRD Komisi C ya Kota Surabaya. Ntar saya mau tanyakan, ini kalau nggak salah ada yang sama teman-teman UKP ya. Kita akan break sebentar, kami akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional.
ngobrol dengan wakil rakyat dan kebetulan malam hari ini saya bersama dengan Mas Abdul Goni. Beliau perwakilan dari teman-teman DPRD Komisi C Kota Surabaya. Mas, selain kita bahas seputar agenda untuk membangkitkan perekonomian Surabaya, ini di belakang saya agenda Mas ngapain aja nih? Nih soalnya ke makam iya, terus ke pesisir iya, sama teman-teman kampus iya. Monggo Mas, ini ngapain ini? Ya, kami paling tidak sebagai anak muda, jadi kalau berwisata atau keliling-keliling lah, itu ya nggak ke mall saja. Asik. Paling tidak melihat tempat sejarah, bahwasanya anak muda ini tidak boleh lupa akan sejarah. Jadi maka dari itu saya ingin mengenalkan kepada anak-anak muda, kemudaan baik teman-teman PMII, HMI, IMM kemarin ikut terlibat aktif dalam kegiatan itu. Jadi mereka melihat secara seksama sejarah itu seperti apa. Dan kota Surabaya ini kan kota yang bersejarah. Terus seandainya generasi mudanya tidak tahu sejarah, ini kan kan kacau juga. Sama halnya bahwasanya di kota Surabaya ini dulu ketika saya masih kecil, Bung Karno itu lahir di Blitar. Tapi setelah kita lihat, kita dikaji dan mendalam oleh teman-teman sejarawan, ternyata Bung Karno itu lahir di kota Surabaya, ya ini tepatnya di Pandehan itu, di Kelurahan Penilih itu kan. Dan maka dari itu kami merasa bangga yang sangat luar biasa terhadap temuan-temuan sejarah itu. Jadi banyak hal yang ditata baik terkait dengan aspek yang tadi kesulitan masalah stand dan sebagainya. Bagaimana destinasi wisata yang ada di kota Surabaya ini banyak sekali. Baik ngomong tentang konteks religi, ada. Iya kan, ada kan banyak hal. Baik ngomong konteks hal yang lain kan banyak. Jadi maupun destinasi wisata malam, ya rencana kita akan ada night zoo, terus ada rencananya kan THP, ternyata mau dibuka malam hari rencananya. Di air mancur hidup terus rencananya. Asik, widih. Jadi intinya pesan di rumah kalau saya tangkap dari kalimatnya Mas Abdul Goni mengatakan bahwa sebenarnya itu Surabaya punya potensi yang cukup banyak untuk bisa dijadikan sebuah ladang peningkatan ekonomi ya Mas ya. Termasuk seperti wisata nggak hanya harus kita ke mall saja, tapi seperti ke makam pahlawan, itu juga bisa tuh jadikan sebuah cara selain kita mengingat jasa mereka, siapa tahu nanti akan diakomodir jadi wisata religi di kota Surabaya. Apalagi Mas yang mau disampaikan, monggo silakan. Kan kita juga kepengen untuk menunggu gebrakan apa lagi nih kira-kira gitu. Saya juga kan kadang bingung sama anak-anak kampus itu kan. Kenapa Mas? Padahal kan dia hanya posting aja di Instagram itu. Jadi tour guide aja udah pekerjaan itu kan. Dan dibuka aja udah berapa tuh, padahal diajak-ajak keliling. Itu kan ini banyak hal. Paling tidak kan bagaimana anak-anak muda ini bisa memanfaatkan potensi lokal ini menjadi tadi itu perekonomian dan mensejahterakan dirinya sendiri. Sebenarnya bisa luar biasa kan. Dalam artian kayak semisal di tempat-tempat itu kan ada situs-situs lama dan sebagainya. Di Penilih saja banyak cagar budaya yang luar biasa. Belum lagi tempat-tempat yang lain kayak di daerah Surabaya Barat, ada makam Saunggaling dan sebagainya. Itu kan banyak sekali yang harus kita eksplor lebih lanjut agar kota ini semakin berkelas dunia. Baik, jadi itulah memang ya kalau kita bicara seputar kota Surabaya nggak bisa nih kita hanya untuk mengandalkan pemerintah saja atau ngandelin Mas Abdul Goni aja, kita nggak bisa. Karena kita harus ingat bahwa kita itu merupakan area-area Surabaya yang memiliki kota ini bersama-sama. Jadi mari sama-sama kita kawal dan semoga kegiatan Car Free Day sore hari besok ya hari Minggu itu bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa menjadi titik balik lah pergerakan ekonomi kota Surabaya walaupun memang kita masih berusaha untuk menuju menjadi terus lebih baik. Mas, apa yang mau disampaikan? Monggo silahkan. Ya, nantinya kami berharap kegiatan Car Free Day besok, saya berharapkan mereka yang datang ke tempat Car Free Day itu pastikan dulu tubuhnya sehat, kan kuat, dan tetap memakai protokol kesehatan. Sehingga hal-hal yang kita takutkan tidak terjadi, risiko-risiko apapun bisa diminimalisir. Sehingga perekonomian juga bisa bangkit kembali, sehingga ada dampak yang positif terhadap UMKM kita ini bisa menjadi lebih baik lagi dan semakin tangguh dalam menyikapi ini. Itu dia. Terima kasih banyak Mas Abdul Goni sudah hadir malam hari ini dan terima kasih infonya kalau ternyata
kebun binatang Surabaya mau buka malam hari. Iya. Nih saya tahunya dari Mas Abdul Qoni nih ya, nggak tahu dari yang lain gitu. Waduh ini kacau ya. Tapi semoga informasi ini juga bisa menjadi sebuah angin segar buat Anda. Tapi ingat pandemi itu masih ada, walaupun kasusnya menurun. Tapi tetap ya nanti kalau Anda datang Car Free Day sore hari tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kota Surabaya. Yuk mari sama-sama kita bangkitkan perekonomian kota Surabaya, kita jaga semuanya. Dan buat Anda yang memang menyaksikan tayangan ini termasuk sebagai pelaku UMKM, daftarkan diri Anda di pemerintah kota Surabaya karena banyak benefitnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak dan Anda telah menyaksikan program Kawan Dewan, ngobrol dengan wakil rakyat di Jawa Post TV. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.